Gue HP. Mana ya? Ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iki muni apa selamat petang? Apa assalamualaikum Mbak ya? Assalamualaikum, Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Kami ingin memahami lebih dalam kebutuhan, tantangan, dan keharapan Anda terkait Serenite. Hasil wawancara ini akan membantu kami merancang fitur yang lebih sesuai dan meningkatkan daya saing Serenite di dunia digital marketplace. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan seputar preferensi berbelanja online dan pengalaman menggunakan marketplace. Jika ada hal yang ingin ditambahkan atau diklarifikasi, jangan ragu untuk menyampaikan. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama, usia, kebiasaan berbelanja online, serta produk kerajinan tangan yang sering dibeli. Baik, perkenalkan nama saya Auda Demar Asmarani. Saya berusia 20 tahun. Terus keseringan berbelanja online, saya biasanya menggunakan aplikasi Shopee, terus sama Lazada. Lalu untuk kerajinan tangan yang biasa saya beli itu gantungan kunci sama gelang. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai pengalaman dan tantangan dalam berbelanja online. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda memilih satu platform dibanding lainnya? eh Alasan saya memilih platform biasanya kan saya menggunakan Shopee. Alasan saya memilih Shopee karena yang pertama produknya lebih banyak daripada platform lain seperti Tokopedia atau Lazada. Selanjutnya karena mungkin saya sudah terbiasa menggunakan platform Shopee sejak awal, jadi saya lebih ada rasa percaya untuk bisa jika membeli produk itu langsung di Shopee karena ya dari pengalaman-pengalaman saya berbelanja sebelumnya itu nggak ada yang mengecewakan semuanya. Misal dari pengiriman juga baik, lalu untuk harganya juga lebih murah di Shopee daripada platform lain. Selain itu, fitur-fitur Shopee menurut saya juga sudah eh, cocok untuk menjadi platform belanja online karena hitungannya sudah lengkap. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa yang paling Anda pertimbangkan sebelum membeli produk dari sebuah platform? Pertimbangan saya untuk membeli produk dari sebuah platform itu yang pertama tentunya harga. Apakah biasanya saya membandingkan dahulu kan misal dalam platform kan produknya bermacam-macam dan harganya juga bermacam-macam. Biasanya saya bandingkan dulu harganya, lalu kemudian ratingnya. Dan rating kan paling bagus kan 4,9. Nah, saya bandingkan ratingnya itu 4,9 atau 4,8, lalu reviewnya itu bagaimana seperti itu. Baik, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kendala dalam berbelanja produk kerajinan online? Jika iya, apa saja? Kendala berbelanja produk kerajinan online kurang kalau kendala itu biasanya di eh, harga ongkirnya. Karena kan kalau produk kerajinan online kan itu nggak terlalu berat juga. Nah, biasanya karena nggak terlalu berat itu tidak dapat voucher gratis ongkir karena memang beratnya itu kurang dari berat yang ditetapkan sehingga terkadang tidak dapat potongan gratis ongkir sehingga ongkirnya lebih mahal daripada biasanya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, faktor apa yang membuat Anda lebih percaya untuk membeli dari suatu platform? Apa? Boleh diulangi? Faktor apa yang membuat Anda lebih percaya untuk membeli dari suatu platform? Faktor yang membuat saya percaya untuk membeli dari suatu platform yang pertama tadi sudah terbiasa juga dan sudah mendapatkan pengalaman yang baik dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Yang kedua, faktor fitur-fitur di platform tersebut menurut saya yang lebih baik dari platform lain. Lalu juga servis yang diberikan platform tersebut, misal ada pengembalian barang langsung direspon, just misal ada kendala langsung direspon oleh servis dari platform tersebut. Baik, berikutnya kita akan dengan pertanyaan mengenai kebutuhan dalam platform digital. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda lebih menyukai platform yang memiliki kurasi produk atau yang lebih terbuka untuk semua seller? Kalau menurut saya, platform kalau untuk mengambil
untuk mempermudah pembelanjaan itu lebih baik yang terbuka untuk semua seller. Karena kan kita beli barang itu kan bisa bermacam-macam ya, nggak cuma makanan, nggak cuma pakaian dan lain-lain. Nah, itu lebih baik platformnya itu emang dibuat untuk semua seller sehingga jika suatu saat ada keinginan untuk membeli ini berdampingan dengan ini tuh nggak perlu ganti platform lain gitu. Baik. Bagaimana preferensi Anda dalam melihat produk? Misalnya foto yang detail, deskripsi produk yang lengkap, atau ulasan dari pembeli lain. Eh, eh, biasanya saya lihat fotonya, terus dari deskripsi produknya harus detail juga, karena kan itu kan ada ukuran-ukuran, lalu warna dan lain-lain bahan. Terus juga review pembeli sebelumnya itu juga sangat penting karena kan bisa jadi fotonya itu hanya apa ya lebih baik daripada produk aslinya. Nah, kita kan bisa lihat produk aslinya itu seperti apa kan dari pembeli yang emang sudah beli dan di review di situ. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mengenai kebutuhan dan harapan terhadap Serenite. Pertanyaan pertama, fitur apa yang menurut Anda penting di marketplace seperti Serenite? Oh, izin bertanya, ini tuh fitur yang belum ada atau bagaimana ya? Em, Fitur yang penting, jadi boleh ada atau boleh yang belum ada gitu. Oh, fitur yang penting ya tentunya tentang deskripsi produk itu menurut saya penting karena dari situ konsumen bisa tahu produknya seperti apa dan juga gambar produk itu saya lihat tuh juga bisa ada dan sudah bagus. Terus pengelompokan produk-produknya dari tanah liat, kayu dan lain-lain itu menurut saya sudah bagus. Lalu mungkin yang belum ada adalah rating ya. Nah, rating itu saya lihat belum ada. Nah, itu mungkin kedepannya bisa ditambahkan karena itu merupakan salah satu aspek juga untuk konsumen itu bisa memilih. Lalu dari faktor harga sudah ada, lalu menurut saya sejauh ini sudah cukup bagus dari platform Serenet. Baik, terima kasih. Tapi untuk fitur rating ada di paling bawah ada Kak. Tapi belum yang kompleks gitu sih memang. Dia belum bisa nge-output gitu. Eh, berarti kan yang sekalian review kan. Ya, Nah, tapi maksud kita saya iya. tuh, yang langsung sama produknya gitu loh. Jadi kan Oke, oke. lebih dipermudah konsumennya dalam mengetahui rating produknya itu apakah bagus atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Berarti ditambahkan seperti foto dan video seperti itu ya Kak ya, bagian reviewnya. Iya, bisa. Bisa juga kayak di produknya langsung ada bintangnya gitu loh, ratingnya berapa gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda tertarik dengan produk yang mendukung ekonomi lokal? Saya sangat tertarik karena apa? Karena dan kita mendukung ekonomi lokal dalam hal ini UMKM ya. Itu kan juga memperkuat perekonomian suatu daerah dan perekonomian Indonesia dan juga dengan kita membeli UMKM dengan kita kan kita juga mendorong terbukanya lapangan pekerjaan baru dan juga inovasi terhadap produk-produk lokal seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah adanya fitur review atau rating akan mempengaruhi keputusan Anda? Sangat mempengaruhi karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa rating dan review itu kan langsung dari konsumen yang sudah membeli produk sebelumnya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apakah produk tersebut itu bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Kan itu kan fitur memang secara langsung dari produknya langsung gitu loh. Jadi nggak dibuat-buat oleh produsennya seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting untuk di sebuah platform. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa yang membuat Anda tertarik untuk membeli produk dari Serena dibanding platform lainnya? Setelah saya lihat-lihat, yang membedakan platform Serenai dengan platform lainnya, itu ada fitur untuk bisa mengganti warna platform. Ya, jadi saya baru tahu bahwa ada fitur, aduh hilang, ada fitur bisa mengganti warna. Jadi misal dalam keadaan, misal malam nih, kita bisa fiturnya cerah, terus saat siang itu kita bisa dark mode seperti itu, saya baru tahu. Terus juga di sini sudah di dikategorikan.
Saya jadi kategori kain, kategori kayu, dan lain-lainnya itu sudah dikategorikan sehingga mempermudah seorang konsumen jika ingin membeli produk tertentu. Jadi tidak bingung perlu mencari pencarian dan lain-lain seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, seberapa penting tampilan dan navigasi yang user-friendly dalam pengalaman berbelanja bagi Anda? Menurut saya sangat penting karena apa? Karena konsumen itu nggak semua, tidak semuanya itu Gen Z dan juga Gen yang sudah mengerti tentang teknologi. Beberapa beberapa juga ada konsumen yang memang sudah milenial atau mungkin kurang mengetahui tentang teknologi seperti platform belanja dengan hal-hal lainnya. Jadi, semisal navigasinya kurang ringkas ataupun berbelit-belit, itu nanti kan juga akan menyulitkan untuk konsumen yang memang belum terlalu mengerti dengan teknologi untuk berbelanja. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, apakah Anda menyukai fitur rekomendasi produk berdasarkan minat pribadi? Jika iya, mengapa demikian? Boleh diulangi? Apakah Anda menyukai fitur rekomendasi produk berdasarkan minat pribadi? Jika iya, mengapa? Saya cukup suka, tapi nggak yang terlalu suka banget. Karena menurut saya fitur yang mendeteksi produk sesuai keinginan saya kan nanti biasanya itu diadakan di awal benar-benar baru kita login di suatu platform, nanti akan direkomendasikan produk yang kemungkinan besar muncul di beranda. Nah, itu enaknya adalah dengan kita terbiasa, misal kita terbiasa beli produk tersebut, itu tuh kita tidak perlu mencari di searching, tapi kita langsung di beranda itu langsung biasanya muncul produk tersebut. Jadi itu juga mempermudahkan kita untuk belanja produk yang emang sehari-hari kita belanja. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir dari sesi wawancara ini. Apa harapan terbesar Anda terhadap platform Serenite untuk meningkatkan pengalaman berbelanja bagi Anda? Harapan saya semoga kedepannya Serenet mungkin fitur-fiturnya bisa lebih komplekskan dan yang penting tadi ditambahkan, dan juga semoga kedepannya bisa mencakup tidak hanya kerajinan tangan, kalau bisa eh, produk-produk lainnya sehingga kedepannya bisa maju dan bisa bersaing dengan platform-platform shop lainnya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan wawancara yang telah diberikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.